Di Indonesia sendiri, kebanyakan dari kita untuk mobil keseharian biasanya kita akan memilih mobil dari Jepang. Brand-brand Jepang yang ada di Indonesia ada Honda, Toyota, Daihatsu, Subaru, dan juga Suzuki. Untuk brand-brand mobil ini kecuali Subaru menjadi favorit semua orang. Kenapa? Ya karena brand-brand ini selain Subaru menyediakan mobil-mobil yang cukup lengkap dari segi harga dan desain. Kita ambil contoh. Jika kalian ingin membeli mobil baru dari Toyota misalnya, kalian bisa membeli mobil LCGC-nya dengan harga yang cukup terjangkau. Sedangkan kalau kalian milioner dan nggak mau pakai LCGC, kalian bisa membeli mobil flagshipnya yaitu Alphard. Lengkap banget kan? Dan selain faktor harga, mobil Jepang juga sangat digemari di Indonesia karena sejarah yang ada. Di Indonesia sendiri, mobil Jepang dari zaman Belanda sampai saat ini sudah ada dan banyak populasinya. Dan selain faktor-faktor tersebut, satu hal yang pasti yang membuat mobil Jepang ini sangat populer, yaitu reliable atau ketahanannya. Berapa banyak mobil tua buatan Jepang yang masih hidup sampai saat ini yang belum pernah di-overhaul? Jawabannya cukup banyak. Dan berapa banyak orang-orang yang bermain mobil tua Jepang dan tidak mengeluh sama sekali dengan perawatannya? Jawabannya banyak juga. Dengan demikian, mobil buatan Jepang adalah segalanya khususnya di Indonesia sendiri. Lalu bagaimana dengan mobil buatan Amerika ataupun Eropa? Untuk mobil Amerika sendiri di Indonesia sudah bertekuk lutut karena pabrikan mobil Amerika yang ada di Indonesia seperti Ford sudah gulung tikar di sini. Kemudian untuk pabrikan Eropanya hanya segelintir orang aja yang menggunakan mobilnya. Dan untuk pabrikan Eropa yang cukup populer dan cukup terjangkau untuk milioner muda di Indonesia ada BMW dan Mercedes-Benz. Tapi sayangnya tidak semua milioner muda pengen punya mobil Eropa dan mereka tetap memilih mobil-mobil Jepang. Di sini konteksnya mencakup mobil tua dan mobil mudanya ya. Lalu kenapa hanya segelintir orang yang mau menggunakan mobil Eropa? Jawabannya cuma satu. Mobil-mobil Eropa khususnya BMW karena di sini kita ingin membahas BMW terlebih dahulu, terkenal penyakitan dan tidak reliable. Mau itu mobil mudanya, apalagi mobil tuanya. Maka dari itu di video ini kita akan membahas kenapa BMW penyakitan dan tidak reliable. Mobil BMW biasanya akan sehat walafiat dalam keadaan baru hanya dalam kurung waktu 5 tahunan aja kurang lebih, atau setidaknya setelah masa garansi habis. Setelah itu baru deh muncul penyakitnya. Di sini saya ingin memberikan 3 alasan umum yang membuat BMW tidak reliable. Yang pertama, kelistrikannya. Bengkel mana yang tidak pusing ketika elektrikal BMW bermasalah? Bahkan di bengkel resminya pun terkadang pusing juga untuk mengatasi hal ini. Kenapa bisa begitu? Ya ini karena elektronikal BMW sangat kompleks, jauh lebih kompleks daripada mobil Jepang. Hal ini bisa terjadi karena bisa dikatakan BMW selalu memimpin tren baru, desain baru, dan teknologi baru. Namun sayangnya ketika BMW melakukan hal tersebut, selalu ada resiko bahwa sesuatu tidak diimplementasikan dengan benar. BMW selalu mencoba hal-hal baru yang mungkin belum terbukti. Contohnya adalah BMW adalah produsen pertama yang mengimplementasikan fitur iDrive. Namun dengan adanya sistem iDrive dan fitur yang sepenuhnya untuk mensupport keefektifan berkendara seperti untuk menurunkan jendela secara otomatis dan kaca tengah yang canggih serta berbagai teknologi keselamatan, hal ini tentu aja menambah kompleksitas mobil. Dan karena menambah kompleksitas, pastinya akan selalu ada resiko kesalahan. Dan tentu aja, BMW tidak kekurangan kegagalan dalam hal elektronik dan kegagalan berbasis listrik. Kemudian alasan lain mengapa sistem elektronik dan sistem listrik BMW terkadang bermasalah atau menjadi kurang andal adalah cara menginstalasinya. Ditemukan di beberapa BMW, mau itu tahun muda atau tahun tua, beberapa kabel dipasang dengan cara yang menciptakan titik-titik penekanan, dan BMW biasanya juga menempatkan steker drainase di tempat yang buruk. Ini adalah salah satu masalah klasik yang diketahui dapat menyebabkan kebakaran. Kenapa bisa? Ya karena dengan steker drainase yang ditempatkan dengan buruk memungkinkan air keluar dari titik pengumpulan, dan tentu aja air itu akan diam di sana dan menggenang, yang kemungkinan besar akan mencemari kabel dan konektor kabel, yang pada akhirnya mengarah pada kerusakan koneksi serta kabel itu sendiri, yang mana tentu aja hal ini dapat menyebabkan kegagalan pada sirkuit yang dipasoknya. Contoh kegagalan yang umum dari hal ini adalah kunci pintu, regulator jendela, wiper, dan sunroof. Untuk membuktikan kalau masalah elektrikal BMW hampir selalu bermasalah, ada beberapa kasus penarikan produk terkait beberapa masalah berbasis listrik. Misalnya elemen pemanas PCV di beberapa mobil seperti pada model S90 dari tahun 2007 hingga 2011 yang menghadapi masalah dengan pemanas internal yang menyebabkan kebakaran mesin. Dari kasus ini kita bisa menyimpulkan dan hampir semua setuju, masalah utama BMW di kelistrikan. Kemudian masalah kedua yang umum di BMW adalah penggunaan plastik yang terlalu berlebihan.
BMW menggunakan bagian plastik bukanlah hal yang baru, karena semua orang tahu bahwa BMW menggunakan plastik di banyak bagian, seperti sistem pendingin, tempat termostat, water pump, radiator, dan selang yang semuanya terbuat dari plastik yang cepat rusak. Contoh mobil dari korban plastik BMW adalah E46 dan S90 yang mengalami masalah seperti tutup katup yang melengkung, bocornya gasket tutup katup, dan kerusakan lainnya. Selain itu, mesin S65 dan S85 juga mengalami masalah dengan aktuator throttle yang memiliki roda gigi plastik kecil yang mudah aus dan menyebabkan masalah mesin. Kemudian dalam penggunaan plastik ini, kasus paling parah ada di mesin N54. Mesin ini menggunakan turbocharged dan memiliki tenaga yang luar biasa. Tapi mesin ini tidak reliable sama sekali, karena pipa turbo dan sistem pendinginannya menggunakan plastik, yang mana plastik ini dapat dengan mudah retak dan bocor. Entah alasannya apa, BMW menggunakan plastik di beberapa bagian sensitif seperti mesin. Kemudian alasan terakhirnya adalah BMW seringkali kurang dalam pengujian konsep. Contoh masalah yang bisa menguatkan statement ini kita bisa melihat mesin diesel N47 turbo. Mesin ini sebenarnya cukup bagus dan sangat bertenaga, tapi timing beltnya sering banget putus, dan yang pasti mesin ini sering mengalami engine failure yang sangat parah. Selain masalah itu, seperti biasa, saluran pendingin yang terbuat dari plastik dan desain yang sulit diakses membuat mesin ini agak sulit untuk di-maintenance. Itulah ketiga alasan utama kenapa mobil BMW terkenal sangat tidak reliable. Mungkin dari kalian yang sedang bermain BMW, khususnya BMW tua seperti E46 atau S90 akan berkomentar, jangan buat video kalau belum punya BMW. Bengkelnya pasti nggak pas, dapat unitnya jelek kali, dan lainnya. Jawabannya, saya pernah punya BMW M46 untuk jadi mobil hobi aja, dan kebetulan dapat unitnya bagus banget malah. Tapi setelah pemakaian beberapa lama, muncullah sedikit-sedikit masalah. Saya pikir awalnya ini karena umur dan memang harus di maintenance, dan memang kerusakan tersebut adalah maintenance. Tapi yang bikin kesel adalah part tersebut ternyata belum lama diganti, baru sekitar 1 atau 2 tahunan aja baru diganti. Di sini saya bisa simpulkan, ternyata mobil BMW bukanlah mobil penyakitan, akan tetapi partnya yang tidak tahan lama. Kemudian selain itu, untuk mesin BMW sepertinya tidak dirancang untuk kondisi pasar Asia, khususnya Indonesia yang notabene macet banget. Mesin BMW tidak bisa diajak macet-macetan yang terlalu parah, karena mesin BMW memiliki suhu yang panas. Kalau lancar, iya enak banget bawa BMW, tapi kalau macet, rasanya pengen rebahan aja di rumah kayaknya, karena deg-degannya bukan main. Ya intinya BMW adalah mobil yang spesial. Spesial dalam perawatan, spesial dalam penanganan, dan spesial dalam penggunaannya. Dan buat kalian yang mau beralih dari mobil Jepang nih ke BMW, jangan kaget dengan harga part dan ketidakawetan mobil ini. Ya bisa dibilang kalian akan lebih sering ke bengkel spesialis BMW daripada menikmati BMW itu sendiri. Dan karena alasan-alasan ini juga yang membuat harga mobil BMW secondnya semuanya anjlok. Bayangin aja, jika kalian beli mobil baru BMW hari ini dan menjualnya di bulan depan, harga mobil tersebut sudah jatuh bebas. Misalnya kalian beli di harga 1 miliar, harga jualnya lagi cuman di 650-700 jutaan aja, tergantung orang yang mau bayarinnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena jika kalian belum kaya-kaya banget, lebih baik hindari BMW karena perawatan BMW jauh berkali-kali lipat lebih mahal daripada mobil Jepang, bahkan sekelas mobil sportnya seperti 86. Tapi kalau kalian tidak masalah dengan hal itu, BMW adalah jalan terbaik. BMW memiliki desain yang keren dan timeless banget. Kalian percaya nggak kalau ini adalah mobil tahun 2007? Yang berarti sudah hampir 20 tahun ini mobil. Tampilannya masih modern banget. Untuk interiornya juga nggak kalah mewah. Tinggal ganti head unit yang Android aja, langsung terlihat modern lagi. Dan yang pasti, walaupun mobil ini sudah hampir 20 tahun umurnya, kenyamanannya masih lebih nyaman daripada mobil 300 jutaan mobil Jepang saat ini. Tapi ya balik lagi, sanggup nggak ngerawatnya? Sanggup nggak ngeluangin waktu untuk ke bengkelnya? Dan lain-lainnya. Ya itulah alasannya kenapa BMW tidak awet dan reliable. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.